Oke, kita mulai ya. Yang pertama, gimana sih rasanya jadi mahasiswa baru? Ya jadi mahasiswa baru itu ya ada asiknya sama juga ada capeknya. Asiknya ya beda sama kayak SMA, lebih bebas lah apapun itu. Nah kalau capeknya ya kadang kayak suka ditipu dosen, terus dan juga kan dibarengin sama kegiatan-kegiatan lain juga selain dari kuliah seperti kayak nge-gym gitu. Oke, kamu hari ini tadi ada kuliah atau enggak? Aslinya ada, cuman matkul matematika, tapi dikarenakan mungkin dosennya tadi ada halangan jadi diundur kelasnya, Oke, jadi ganti hari. ganti hari. Oke, biasanya nih aku mau tanya nih, biasanya kamu kalau sebelum kuliah itu ngapain? Ada nggak hal wajib yang kamu lakuin di pagi hari atau mungkin kalau nggak di pagi hari sebelum berangkat kuliah? Hmm, kalau sebelum berangkat kuliah di pagi hari sih mungkin kayak berak ya. Oke. Jadi harus itu karena kan emang takutnya nanti kalau di saat kelas nanti kebelet gitu kan nggak enak gitu kan, jadi ketinggalan. Terus kalau mungkin nunggu kelas itu mungkin harus ngopi dulu biar nggak ngantuk gitu. Berarti kamu akan pergi ke warkop dulu gitu. Ya kayak mampir ke warkop bentar lah buat ngopi bentar baru lanjut kelas. Oke. Oke. Terus kalau soal di semester awal ini tugasnya itu banyak atau enggak? Em, yang banyak itu sih mata kuliah gambar teknik sih. Jadi kayak sekali penugasan itu bisa 20 gambar gitu. Kalau mungkin yang lain-lain ya mungkin masih standar lah, masih sekali penugasan ya satu doang dan deadline-nya itu minggu depannya gitu. Itu berarti satu deadline itu 20 gambar itu di satu deadline itu. eh Kalau 20 yang gamtek itu deadline-nya ya sama di pertemuan selanjutnya. Tapi kamu akan mengumpulkan 20 gambar sekaligus. Untuk sekarang sih belum dikumpulin, tapi mungkin kayak di saat UTS atau UAS gitu. Jadi dia kayak sebelumnya itu dikumpulin dulu beberapa gambar. Nanti kalau udah terkumpul semua dan udah selesai semua baru dikumpulin pas UTS atau enggak UAS gitu. Oh, berarti jatuhnya kayak tugas besar ya. Ya. Oke. Kalau misalnya kamu lagi ngerjain tugas nih, apa yang paling bikin kamu stuck biasanya? Yang paling bikin aku stuck apa ya? Oh mungkin kayak mungkin lagi nggak fokus gitu ya. Lagi nggak fokus terus lagi lapar itu biasanya tuh kalau lagi lapar perut kosong itu buat ngecerna materi itu lebih susah lah, lebih jadi kayak ya ngestak gitu. Ada hal lain nggak selain itu? Nggak ada sih, itu aja sih. Oke. Kalau bentuk tugas itu, kamu lebih banyak tugas individu atau kelompok yang dikasih sama dosen? Individu. Individu. Oke. Terus di antara dua itu, kamu itu lebih suka bentuk tugas yang mana? Individu atau kelompok? Lebih ke individu sih. Oke. Kenapa? Kalau boleh tahu kenapa nih? Ya karena individu kan ya aku bisa mengatur aku mau ngerjain tugasnya kapan, mau isinya sesuai keinginanku lah. Isi materinya itu sesuai keinginanku, terus juga bisa untuk perihal deadline kan bisa dikejar gitulah istilahnya. Oke. Nah kalau kelompok itu kan menyatukan individu yang berbeda, jadi kan kadang ya ada yang mungkin agak bodoh amat anaknya, terus ada yang ada yang rajin lah ya gitu. Oke. Kalau lagi nugas, kamu lebih suka nugas sendiri atau bareng-bareng sama temanmu nih? Kayak misalnya kamu, ayo kita nugas bareng di warkop bareng-bareng gitu. Kamu lebih suka
kamu menyendiri aja atau kamu kayak oke ayo gas kita nugas bareng nih sama teman-teman di warkop atau di kosnya temenmu atau gimana gitu. Kamu lebih suka yang mana? Kalau I sih prefer ke nugas sendiri ya. Karena kenapa? Kalau nugas bareng teman-teman itu kadang nggak jadi tugasnya. Jadinya apa? Ngobrol dan ngopi. Oke, berarti cowok juga kayak gitu ya? Iya. Soalnya biasanya yang kayak gitu tuh cuman cewek aja. Oh, cowok lebih parah, bro. Oh gitu. Iya, jadi kadang malah nggak dikerjain sama sekali tugasnya. Terus akhirnya ngapain? Ngopi. Ngopi dan ngapain? Main game terus ngobrol. Ngobrol dan ngopi sih. Tapi enggak main game Enggak, bareng gitu, enggak. mabar gitu. Enggak. Oke. Kalau terkait di rumah nih, kamu yang ada di rumah nih, ayah atau ibu itu sering nyuruh kamu ngapain kalau di rumah? Ya mungkin kalau di rumah cuman sebatas kayak disuruh ngangkat jemuran, ngangkat apa itu namanya cucian ke atas kan, ini kan ada lantai 2 lantai kan, terus ngangkat galon, beli bahan masakan gitu. Oke. Kalau misalnya kamu disuruh angkat barang yang berat atau benerin sesuatu, kamu itu ngerasa itu memang tugasmu sebagai cowok atau enggak? Ya iyalah, itu tugas sebagai cowok kan, karena kan emang barang yang berat kan, atau benerin sesuatu kan mungkin lebih paham cowok dan lebih kuat cowok lah. Oke. Terus nih, sebagai mahasiswa baru, kamu itu lebih stres sama tugas dan nilai atau pertemanan? Lebih ke tugas sih, tugas sama nilai. Karena kalau pertemanan sih rasanya sih kayak ya udah nggak terlalu nganu pertemanan lah. Karena kan emang di kuliah kan emang udah diharuskan untuk mandiri, lebih mandiri gitu. Dah. Oke. Ada nggak hal yang bikin kamu paling nggak enak hati akhir-akhir ini? Mungkin terkait kuliahmu atau terkait kamu di rumah kayak gitu. Gak enak hati. Iya. Gak enak hati kayak gimana? Ya rodok-rodok batin lah. Batin. Ya udah tugas aja sih paling. Mungkin burn out lah. Burnout. Ya burn out, jadi di hati tuh rasanya tuh kayak pengen healing aja gitu. Oke. Kalau kamu lagi capek, kesel atau sedih atau burnout nih, kamu biasanya ngeluapin ke siapa atau kamu itu ngapain? Kalau lagi burnout sih kadang suka jailin ibu ya. Suka. Kadang kayak ibu saya di kursi, tiba-tiba saya tarik kakinya gitu. Atau enggak jahil ke adik juga. Nah kalau untuk ngapain mungkin lebih ke nganu hobi sih, lari ke hobi sih, kayak musik ya, main gitar gitu, nyanyi gitulah. Oke. Itu setelah kamu melakukan itu, menjahilin ibumu, menjahilin adekmu, kamu terus menyalurkan ke hobimu, itu kamu merasa lebih baik nggak habis itu? Merasa. Karena emang kan saya anaknya agak jahil juga, jadi dengan menjahilin seseorang yang lagi diem doang itu kayak ada kepuasan hati lah. Oke. Aku mau tanya nih tentang teman-teman kamu sesama cowok. Kamu kira-kira tahu nggak sih cara mereka ngadepin masalah itu gimana? Misal kamu punya teman yang lumayan deket nih di kuliahan ini, kamu tahu nggak cara dia kalau lagi ada masalah, terus dia tuh ngadepinnya gimana? Misal dia lagi kayak ada masalah karena tugas atau apa, itu dia cara ngadepinnya sebagai dia seorang cowok itu gimana gitu?
Eh, kalau untuk temen di kuliah sih aslinya kan maksudnya kan baru kenal berapa bulan ya. Nah jadi kalau misal mereka ngadepin masalah mungkin belum terlalu terlihat lah. Ya mungkin terlihatnya sih paling cuman mereka kayak ya main game doang gitu. Kalau lagi sumpet stres sama tugas ya main game gitu. Lebih banyak main game ya? Main game. Oke. Terus kamu pernah nggak ngerasa ada tekanan buat jadi cowok? Kayak misalnya harus berani, nggak boleh cengeng, atau harus bisa mimpin. Itu tuh kamu ada nggak? Pernah nggak ngerasa ada tekanan kayak gitu tuh? Tekanan, kalau tekanan sih enggak ya, maksudku itu ya aku mah kalau udah dijadiin cowok ya ya udah dijalanin aja gitu sebagai cowok gitu. Atau ya juga kan jadi cowok kan ya menurutku malah jadi cowok tuh malah asik gitu. Kenapa? Karena emang kalau kayak cewek kan kadang udah dewasa kan masih kayak dikekang sama orang tuanya, terus yang nggak boleh sebebas cowok lah. Nah kalau cowok kan mungkin kalau udah dewasa kan mungkin udah dilepas lah, jadi mungkin bisa explore banyak hal gitu. Oke. Kalau misal dari kayak ibu atau temenmu atau dari media itu kamu pernah nggak dapet tekanan itu? Tekanan dimana kamu harus berubah jadi cowok gitu. Kamu nggak bisa yang namanya mungkin nangis atau kamu nggak bisa manja gitu. Kamu harus berubah yang jadi orang yang kuat, jadi orang yang kayak berat maksudnya bisa angkat-angkat berat, bisa benerin sesuatu. Kamu nggak boleh jadi orang yang cengeng kayak gitu. Itu ada nggak tekanan itu? Enggak sih, kalau dari orang tua sih maksudnya kalau kayak ibu kan ya kalau misal kamu ibu kan bahkan malah kayak kalau misal ada apa-apa kan suruh cerita-cerita gitu toh. Nah tapi kalau untuk manja enggak sih. Kalau ya maksudku itu apa ya, yang enggak ada sih gitu. Ya kalaupun mau nangis ya nggak apa-apa gitu, wong ya manusia juga kan. Oke, aku mau tahu nih 10 tahun dari sekarang kamu pengen karir kamu kayak gimana? Karir kalau aku sih rencana mau ke apa itu namanya, sektor migas gitu. Sektor migas atau enggak sektor pertambangan gitulah. Ya, udah. Dah. Terus ada nggak bayangan kalau kamu itu harus jadi pencari nafkah utama di masa depan? Kalau iya, rasanya gimana? Pencari nafkah utama tuh gimana? Kayak kamu kan nanti di masa depan kamu akan jadi seorang suami, kamu harus nyari nafkah. maksudnya yang kerja aku doang gitu? Apa Enggak istriku juga, tapi kan meskipun istrimu nanti kerja, kamu kan nanti tetap maksudnya kamu adalah yang nyari nafkah utama, itu kan sumbernya dari kamu gitu loh. Ya ada lah ya. Ya kan emang sumber nafkah kan emang dari laki-laki gitu. Itu kamu bayangan nanti kamu akan kayak gitu ada nggak kan? Apalagi juga kamu di antara aku dan adik, kayak kamu kan cowok sendiri gitu loh, jadi kayak nanti oh iya kamu cowok jadi nanti harus lebih sukses karena kamu nanti biayain orang, hidupin anak orang gitu. Ya ada. Rasanya ada tertekan gitu nggak? Ada khawatir nggak kayak tertekan gitu? Ada nggak khawatir kayak kamu bakal kayak aku bisa nggak ya gitu loh, kayak jadi kayak gitu tuh aku bisa nggak ya? Ya kalau apa ya? Duh, aku mau ngomong apa tadi? Mau apa lupa aku. Gimana coba ulang? Kayak nih, kamu akan jadi pencari nafkah utama di masa depan sebagai kan kamu cowok. Nanti kan kamu akan nikah, terus otomatis kamu akan jadi suami. Terus nanti kamu kan yang nyari nafkah di dalam keluargamu itu kan yang utama itu kan kamu. Iya. Kamu tuh punya nggak kekhawatiran atau ketakutan akan hal itu gitu loh, kayak
aku bisa nggak ya nanti menghidupi keluargaku sendiri, aku dan nanti misal nggak keluarga deh, contohnya kayak kamu, atau misalnya kayak kamu di antara aku dan adik kan kamu cowok sendiri, terus kan kayak kamu nanti yang pasti lebih Harus sukses banget karena kan kamu nanti akan membiayain anak orang gitu, menghidupi Iya. anak orang gitu. Kayak ada nggak kamu tuh di bayanganmu itu kayak aku bisa nggak ya, Kalau di bisa nggak ya kerja. kalau di antara para saudara ya, para saudara mungkin ada. Kalau misal untuk menafkahi anak orang, ya maksudku kalau Keluargamu kalau sendiri. nah ya kalau dari keluarga sendiri ya ada kekhawatiran kalau takutnya apa nggak sesukses apa yang lain gitulah, apa yang lain lah. Apalagi kan di Indonesia kan sekarang kan agak susah nyari kerjaan gitu. Nah tapi kalau kekhawatiran untuk nafkahin anak orang ya kalau menurutku ya kalau aku ya kalau misal belum mapan ya nggak usah dulu, Gitu. nggak usah oke. nganu anak orang, nggak usah Nggak usah menikah dulu menikah lah. dulu nggak usah. Oke, jadi kamu tidak akan apa istilahnya membiayai itu sebelum kamu benar-benar mapan dan settle ya. Iya. Oke. Terus aku mau tanya nih, selama ini kamu ngelihat tugasku sebagai kakak atau anak perempuan itu gimana? Tugas gimana dulu? Kayak misalnya aku harus nyapu rumah, aku harus masak, dan aku harus mungkin jemur juga, nyuci kayak gitu. Kalau tugas kayak gitu mungkin jarang ya. Cuman yang kulihat banget itu tugas apa ya? Kakak aku nyeluk apa ya? Kakak gitu. Iya kakak, sebagai kakak. Kakak itu kan kamu Kamu, ya kamu, kamu aku sebagai kakak gitu. lebih apa ya? Lebih tegas lah. Sebagai kakak perempuan atau sebagai kakak? Ya, sebagai kakak perempuan. Sebagai kakak perempuan, karena Iya. beda loh. Bedanya gimana? Kalau kakak general bisa kakak, Kakak laki-laki, bisa kakak Ya perempuan. kan aku milikin kakak perempuan. Iya, sebagai kakak perempuan kan berarti. Iya. Ya, oke, gimana? Ya maksudnya tugasnya itu bukan kayak yang tugas kayak nyapu, tapi tugasnya itu kayak yang tugas Sebagai lebih menjaga adiknya gitu loh. Oke, Nah, oke. Kayak 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 mungkin Ketawa anjir. mungkin kalau misal adiknya ada masalah gitu, itu tuh dibantu sama kakak perempuan pertama gitu. Oke. Jadi entah itu ngebantu dalam solusi atau apapun itulah. Gitu aja. Kamu bisa nggak menyebutkan spesifiknya sebagai kakak perempuan? Karena kan kalau kakak laki-laki juga bisa seperti itu ke adik-adiknya. Gimana? Kan gini nih, kalau tugas kakak itu kan memang mengayomi adik-adiknya. Iya. Tapi kan kalau kakak laki-laki itu kan, kalau kamu tadi bilangnya apa ya, kayak ngasih solusi ke adik-adiknya, menjaga adik-adiknya itu kan bisa dilakukan oleh kakak laki-laki juga, gitu loh. Kamu bisa nggak ngasih apa ya pandanganmu ke kakak perempuan, jadi lebih ke perempuan, gitu loh. Jadi Apa ya? Jadi bukan yang in general kakak mengayomi adik, itu kan pasti semuanya bisa. Kakak itu kan semuanya bisa. Ya nggak mesti semuanya Tapi bisa kan sih. dia nggak terkait gender, Mas. Iya Nah, sih. maksudnya di aku tuh kayak kakak perempuan atau anak perempuan gitu loh. Kamu ngelihatnya tuh gimana gitu? Di pandangan misal kayak aku yang Oh, apa-apa. gini, kalau mungkin lebih ke kakak perempuan ya. Lebih ke perempuan nih, anak perempuan. Lebih menjelaskan bagaimana nge-treat cewek. Ya iyalah bro. Ya, terus, kan kakak terus. laki-laki kan nggak mungkin kayak gitu. Oke. Kan nggak bisa kan. Mm-mm. Nah, kan dia laki-laki, ya sama laki-laki. Kalau misal kakak laki-laki ke perempuan baru bisa. Terus apa lagi tadi? Lanjutkan tadi Ya argumenmu.
ya itu udah. Jadi lebih apa ya, menjelaskan ke adik laki-lakinya itu tuh apa ya, bagaimana ngetrit cewek, terus mungkin ya lebih memahami cewek lah gitu. Oke. Memahaminya itu maksudnya bukan gimana ya, kayak ya udah gitu aja deh Kak. Berarti itu kayak apa ya? Aku bisa ngasih pandangan dalam POV cewek. Iya, dalam POV cewek. Oke. Sebagai sesama cewek lah gitu. Mungkin aku nanti sebagai Cowok. sebagai cowok ke istrinya itu harus gimana gitu. Oke. Terus kamu ngerasa tugasku itu lebih berat atau lebih ringan dari kamu sebagai cowok? Tugasku sebagai anak perempuan. Tugas apa dulu? Tugasku sebagai anak perempuan, ya Tugas rumahan. Tugas rumahan. Ya tugas rumahan ya lebih ringan kamu lah. Kenapa kok lebih ringan aku? Ya karena yang angkat galon aku, yang disuruh angkat galon aku, yang jemuran aku, yang disuruh jemuran aku, yang beli aku gitu. Ya, Beli makan kamu. beli makan aku, kadang disuruh beli apa ya, galon bahan masakan gitu ya, aku yang keluar gitu kan. Oke, benerin AC kamu. Benerin AC, Benerin lampu. nganu pipa, benerin listrik. Nganu motor, Oke. benerin motor. Oke. Kalau kamu dikasih kesempatan buat gantiin peranku sehari aja, bagian mana yang kamu yakin kamu nggak bisa atau kamu ngerasa paling ribet? Dan kenapa? Aku jadi kamu gitu. Ya, kamu jadi anak perempuan dalam sehari. Apa ya? Bagaimana yang kamu yakin kamu nggak bisa? Coba sih jelasin gimana? Misalnya kayak Contohnya kayak gimana? aku dikasih kesempatan buat jadi cewek nih Kak. Terus bagian yang aku yakin nggak bisa dan ngerasa ribet itu adalah part dimana aku harus masak. Oh iya sih, masak Gitu. sih. Ya, Jadi kan masak. aku nggak tahu Kak nanti bumbunya gimana. Ya. Nah itu Ya, gimana? Ya Kamu mungkin jujur saya sebagai cowok kan kayak masak, dalam perihal masak, nyuci, nyetrika, itu paling males. Ngerapiin kamar paling males. Jadi mungkin yang berat itu di situ sih, kayak mungkin bagian kebersihan lah. Itu paling males lah. Itu karena kamu malas gitu. Males. Jadi kamu ngerasa itu ribet. Ribet. Oke. Di antara semua tugas harian kamu, ada nggak yang kamu pengen banget cewek juga ikut ngerjain? Atau kamu pengen cewek punya skill itu? Skill gimana? Skill emang ada skill-skillnya juga ya kayak tugas hari ini? Ya kayak misalnya kamu ngangkat galon, itu kan harus punya skill gitu loh. Di antara semua tugas hari ini ada nggak yang mungkin kayak jemur gitu aja sih. Kalau mungkin ngangkat beban berat ya tetap cowok aja lah. Kalau misal yang ringan-ringan ya kayak ngepel, terus nyapu, terus jemur itu ya nggak apa-apa gitu kalau mau apa ngikutan ngerjain gitu. Ada nggak peran cewek yang pengen kamu ambil? Peran cewek gimana? Kayak Ya tugas-tugasku ada nggak yang pengen kamu ambil? tugas kamu ngapain aja berarti? Ya kayak Ngapain aja? kan aku masak. Misal nih sebagai cewek nih tugasnya kan masak, nyuci, nyetrika, nyuci piring. Gak ada sih, karena tadi udah bilang gitu kan, paling males aku kayak gitu. Berarti nggak ada ya yang pengen kamu ambil Gak ya? ada sih, gak ada karena udah bilang tadi kayak masak, nyuci, terus nyetrika, itu males aku. Oke.
Oke, sudah selesai. Udah. Sudah. Terima kasih.